Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang saya ucapkan kepada seluruh peserta acara webinar Cardiac Ultrasound in Daily Practice Series 2. Dan acara hari ini diselenggarakan oleh Perki Banjarmasin dan didukung penuh oleh IDS Med. Seperti biasa, event hari ini kembali di-manage langsung oleh IDS Med Learning and Advisory. Saya Kartika Primaysa akan memandu acara hari ini dari awal hingga akhir nanti. Sebelum memulai acara, saya akan membacakan beberapa peraturan terkait acara pada hari ini. Yang pertama, e-sertifikat akan diberikan dengan ketentuan peserta mengikuti minimal 70% dari keseluruhan acara. E-sertifikat akan dikirimkan melalui email. Pastikan untuk melakukan pengisian nama dan gelar sesuai dengan tanda pengenal, serta mencantumkan juga gelar yang akan dicantumkan pada e-sertifikat. E-sertifikat akan dibagikan 5 hari kerja setelah acara berakhir. Yang kedua, pertanyaan untuk sesi tanya jawab dapat diberikan melalui Slido dengan cara melakukan QR Code pada gambar. Yang ketiga, pastikan untuk melakukan pengisian form survei yang akan muncul pada akhir acara untuk kembali memastikan nama dan gelar yang dicantumkan pada e-sertifikat sudah benar. Dan yang terakhir, rangkaian acara akan diupload pada channel YouTube IDS Med Solution Plus. Jadi jangan lupa untuk subscribe dan juga follow Instagram kami untuk mendapatkan informasi terkini. Dan saatnya kita akan masuk ke acara inti, yaitu acara hari ini akan dipandu oleh Dr. Dwi Laksono Adiputro, SPJPK FIH FASCC. Beliau saat ini aktif sebagai dokter di Rumah Sakit Ulin dan pengajar di Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat. Kepada Dr. Dwi Laksono Adiputro, dipersilahkan. Halo Dokter Adiputro, selamat pagi Dok. Pagi, gimana kabarnya pagi ini? Baik Dok, silakan Dok untuk memandu acara selanjutnya. Oke, terima kasih Mbak Tika yang tadi sudah memperkenalkan saya. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sejawat semua, senior maupun teman sejawat. Jadi pada kesempatan hari ini, pada hari Minggu ini, kita akan melaksanakan Cardiac Ultrasound in Daily Practice Series 2, yang beberapa saat kita sudah mendengarkan tentang Cardiac Ultrasound yang seri pertama. Jadi pada kesempatan hari ini, nanti akan ada Dr. Gilang, nanti kita akan memperkenalkan lebih lanjut sebagai pembicara pertama, dengan judul Cardiac Ultrasound and Acute Chest Pain, ya, Dr. Gilang ya. Kemudian ada Dr. Intan Yustika Sari, nanti juga akan kita perkenalkan. Dr. Intan akan membawakan tentang judul tentang Role of Cardiac Ultrasound and Hemodynamic Monitoring. Jadi mungkin bisa ditampilkan kurikulum vitae dari Dr. Gilang. Ya, sudah ditampilkan Dok. Oke. Ya. Ini adalah kurikulum vitae dari Dr. Gilang. Ya, ini bisa dilihat ini. Dr. Gilang Mauladi Rahman, SPJP FIH ini saat ini bertugas di Rumah Sakit Bu Yasin di Plehari, Kalimantan Selatan. Kemudian beliau ini alumni SPJP-nya dari Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, dan saat ini sudah bertugas kurang lebih 2 tahun ya Dr. Gilang ya di Plehari. Iya dokter. Ya, jadi saat ini tuh sangat muda sekali ini pembicaranya. Jadi nanti teman-teman sejawat ini bisa mengajukan pertanyaan, di scan di QR code yang di kolom chat juga, atau di link Slido. Link Slido itu juga linknya juga ada di
di kolom chat. Silakan nanti ngajukan pertanyaan apa saja yang ingin ditanyakan. Jadi seperti kita ketahui ya sebagai introduction, ekokardiografi ini ada pemeriksaan yang prinsipnya menggunakan prinsip ultrasonografi. Pemeriksaannya mudah dikerjakan karena pasien tidak memerlukan persiapan khusus, tapi pemeriksaannya artinya dari dokternya harus mempunyai keahlian khusus ya. Jadi ini memerlukan keahlian khusus dan pelatihan yang berulang-ulang sehingga hasil yang diharapkan atau dihasilkan dari pemeriksaan ekokardiografi ini akan lebih akurat sehingga bisa mendiagnosa tentang dalam hal ini ya Dr. Gilang ini tentang acute chest pain, penyebabnya maupun apa saja yang perlu dievaluasi pada pasien-pasien dengan keluhan nyeri dada. Untuk menyingkat waktu, saya persilakan untuk Dr. Gilang memulai. Silakan Dr. Gilang. Ya, terima kasih dokter atas kesempatannya. Apakah suara saya sudah cukup jelas, dok? Cukup, bagus saja. Cukup jelas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para sejawat sekalian, para senior. Hari ini saya berkesempatan untuk mempresentasikan suatu materi tentang peran dari cardiac ultrasound pada kondisi setting akut chest pain. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada PK Cabang Banjarmasin yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk berpresentasi hari ini, kemudian juga pada IDSMED yang telah mensupport berjalannya acara hari ini. Langsung saja, sebagai pendahuluan, chest pain merupakan salah satu dari penyebab tersering kunjungan pasien ke IGD, yaitu sekitar 20-30% dari total admisi di IGD datang dengan keluhan chest pain. Chest pain sendiri memiliki diferensial diagnosis yang sangat luas, mulai dari kondisi yang ringan, benign, sampai dengan kondisi yang life-threatening, sehingga seringkali kita sebagai klinisi di IGD ini menjadi suatu tantangan tersendiri. Pemeriksaan echo sendiri, apabila dilakukan di IGD, tentunya dapat bermanfaat untuk diintegrasikan dengan pemeriksaan lainnya, agar kita dapat mendiagnosa dengan lebih cepat dan lebih tepat, yang akhirnya akan akhirnya pasien-pasien akan mendapatkan tata laksana awal yang lebih baik. Seperti yang kita ketahui bahwa akut chest pain tidak selalu merupakan akut coronary syndrome, yang usaha bandingnya sangatlah luas, mulai dari kondisi kardiovaskuler maupun non-kardiovaskuler, diantaranya ACS sendiri, perikarditis akut, miokarditis akut, hipertensi krisis yang berat, stres kardiomiopati, akiaritmia, HCM, akut aortic syndrome, dan lain-lain. Sedangkan kondisi non-kardiovaskuler yang sering kita temui diantaranya adalah esofagitis, GERD, peptic ulcer, pneumonia, pleuritis, emboli paru, herpes zoster, bahkan tidak jarang kita temui adalah psychogenic chest pain. Seperti yang kita ketahui bahwa alat echo yang sering kita lihat adalah alat yang seperti ini, yang sering kita temui di echo lab. Tentunya apabila alatnya besar seperti ini, kita tidak agak kurang fleksibel untuk kita gunakan di IGD. Oleh karena itu, kita memerlukan alat-alat yang lebih kecil agar lebih fleksibel. Contohnya adalah alat seperti ini, alat yang transportable ya. Bahkan kita dapat menggunakan alat yang pocket size seperti ini, agar tentunya lebih memudahkan kita dalam pemeriksaan di IGD. PPE sendiri merupakan pemeriksaan yang aman, tidak menyakitkan, dan dapat dilakukan dengan cepat. Kelebihan utamanya lagi adalah dapat dilakukan di bedside. Dalam melakukan echo di IGD, kita memerlukan pemeriksaan yang fokus saja, tidak perlu terlalu lengkap. Akan tetapi yang terpenting adalah melakukan dengan cepat dan sistematis. Dalam melakukan echo di kondisi akut, kita juga menemui beberapa tantangan. Di antaranya adalah seringkali kondisi pasien itu terlentang, sulit untuk kita modifikasi posisinya. Kemudian kadang-kadang pasiennya terventilasi, menyebabkan window echo-nya terbatas. Dan kita juga harus melakukannya dengan cepat, di mana pemeriksaan echo kita tidak boleh mengganggu tata laksana awal pada pasien-pasien tersebut.
kapan kita melakukan echo di kondisi emergency akut chest pain? Pada guideline dari ESC tahun 2013 menyatakan bahwa echo diperlukan, diindikasikan pada kondisi-kondisi berikut, yaitu pada kondisi di mana kita suspek pasien dengan MI, tetapi EKG dan enzim jantungnya tidak konklusif. Yang kedua, kondisi di mana akut chest pain disertai dengan hemodynamic instability. Yang ketiga, kondisi yang kita curigai merupakan suatu akut aortic syndrome, emboli paru, mioperikarditis, atau Takotsubo kardiomiopati. Yang keempat, pada pasien-pasien yang kita duga menderita perikardialisis, atau mungkin akut perikarditis, dan lain-lain. Echo juga diperlukan pada kondisi di mana kita memerlukan guidance atau monitoring untuk melakukan perikardiosentesis pada kasus-kasus tamponade jantung. Kemudian, echo sendiri tidak direkomendasikan pada kondisi-kondisi di mana chest pain tersebut kita yakini bukan etiologinya dari kardiak. Kemudian pasien-pasien yang telah terkonfirmasi MI, kita tidak perlu lakukan echo, di IGD ya maksudnya. Kemudian kita juga tidak harus melakukan echo sebagai tindakan yang rutin pada setiap pasien. Guideline NCHS tahun 2020 dari ESC sendiri menempatkan echo posisinya sebagai pelengkap dari pemeriksaan HS kardiak troponin pada jam ketiga apabila pemeriksaan HS troponin pada jam ke-0 dan pertama tidak memberikan hasil yang konklusif. Kemudian apa sih yang kita nilai pada pasien-pasien yang suspek MI? Dari echo kita akan melakukan yang dinamakan left ventricle segmental analysis. Pada pemeriksaan ini kita memerlukan dua view utama, yaitu dua posisi utama, yaitu posisi parasternal, terutama parasternal short axis, di mana probe-nya kita tempatkan di bagian parasternal dengan marker di arah jam 2. Kemudian juga kita perlukan window dari apikal. Dari kedua window tersebut, setidaknya kita akan mengambil 6 gambar, yaitu 6 view maksud saya. View pertama adalah view apical 4 chamber, markernya di kira-kira jam 3 ya. Kemudian view 2 chamber kita rotasi berlawanan arah jarum jam. Kita akan temukan view 2 chamber. Kemudian kita rotasi kembali berlawanan arah jarum jam. Kita akan menemukan view apical long axis atau apical flux. Kemudian dari window parasternal kita dapat mengambil gambar di nomor 4 ini, yaitu parasternal short axis setinggi basal. Kita geser ke caudal, kita dapat menemukan view setinggi mid. Kita geser lagi ke caudal lagi, kita akan menemukan view parasternal short axis setinggi apikal. Dari 6 view ini, kita secara langsung dapat memvisualisasi seluruh bagian dari ventrikel kiri. Bahkan juga kita dapat menilai ventrikel kanan. Dari keseluruhan view ini, kita akan membagi masing-masing masing-masing dari bagian ventrikel tersebut menjadi 17 segmen sesuai dengan terminologi yang dikeluarkan oleh ESC. Lantas apa yang kita nilai dari segmen analisis ini? Maka kita wall motion normalnya endocardial thickening pada saat sistolik lebih dari 30%, itu kondisi normal. Kita namakan wall motion-nya normokinetik. Namun, dalam kondisi tertentu, misalnya saja iskemia, maka miokard yang mengalami iskemia akan mengalami gangguan atau wall motion abnormality, di mana pada saat fase sistolik, endocardial thickening-nya tidak sampai 30%. Itu yang kita sebut dengan hipokinesis. Bahkan ada dalam kondisi yang berat atau kondisi yang sudah lama, nekrosis, dapat terjadi akinetik, di mana endocardial thickening-nya tidak sampai 10% pada saat fase sistolik. Dan pada kondisi yang lain dapat terjadi dyskinesia, di mana bahkan pada saat sistolik, endocardial motion-nya mengarah ke arah yang sebaliknya. Kita akan menilai motion ini pada tiap-tiap segmen yang telah saya sebutkan sebelumnya.
Seperti yang kita ketahui bahwa keseluruhan ventrikel kiri divaskularisasi oleh cabang-cabang utama dari arteri koroner, baik itu RCA, LAD, dan LCX. Masing-masing teritori atau daerah di ventrikel kiri secara khas merupakan bagian dari vaskularisasi dari tiap-tiap arteri koroner utama ini. Contohnya, bila kita lihat dari view echo ini adalah bagian anteroseptal ya. Bagian anteroseptal ini merupakan teritori vaskularisasi dari LAD. Sedangkan bagian posterior, dinding posterior ini merupakan teritori dari RCA atau LCX. Sedangkan misalnya bagian ventrikel kanan ini dan bagian inferior itu adalah khas merupakan daerah dari vaskularisasi dari RCA. Kemudian dinding anterolateral ini merupakan bagian dari LAD atau LCX. Dengan kita mengetahui distribusi dari vaskularisasi masing-masing koroner ini, maka kita dapat menduga apabila terjadi regional wall motion abnormality pada bagian-bagian yang divaskularisasi oleh misalnya LAD, maka kita dapat curigai bahwa pada LAD terdapat oklusi atau stenosis yang menyebabkan iskemia pada miokard yang terkait. Contoh kasus seperti ini, kita lihat bahwa dari view dari plugs ya. Kita lihat di sini dinding posteriornya relatif masih baik, masih normokinetik. Sedangkan dinding anteroseptal terlihat di sini gerakannya kurang. Kita lihat bahwa penebalan dari myocardial thickening-nya relatif lebih sedikit dibandingkan bagian posterior ya. Sehingga kita asumsikan bahwa di sini miokard di bagian anteroseptal ini mengalami iskemia, di mana teritorinya berasal dari LAD. Kita lihat di sini juga bahwa bagian anterior juga sedikit terganggu. Kita konfirmasi dengan view dari parasternal short axis. Dilihat di sini mungkin kurang jelas ya, tapi di sini terlihat anteroseptalnya juga hipokinetik. Kemudian dari dinding infroseptal sendiri, di sini juga terlihat infroseptalnya hipokinetik, terkonfirmasi dengan view core chamber. Di sini kita lihat bahwa infroseptalnya hipokinetik, sedangkan dinding anterolateralnya relatif masih baik. Dari kasus ini, kita dapat menduga bahwa mungkin terjadi suatu proses oklusi atau stenosis di LAD. Kemudian studi-studi tentang evaluasi TTE pada kasus-kasus NSTIA-ACS oleh Sobchik tahun 2015, mereka meneliti 1.100 pasien di IGD dengan chest pain, mereka mengeksklusikan pasien dengan STEMI. Karena STEMI sudah jelas ya, dari EKG sudah kelihatan. Yang seringkali sulit kan adalah pasien-pasien yang datang dengan kondisi NSTIA-ACS. Ternyata lebih dari 70% pasien yang didiagnosis akhirnya dengan STEMI, dia memiliki suatu regional wall motion abnormality. Jadi sebagian besar memiliki RWMA. Meskipun tidak mengalami ACS pada 1.100 pasien ini, ternyata 55% pasien itu terdapat abnormalitas echo, diantaranya akut aortic dissection, emboli paru, efusi pleural atau perikardia, dan lain-lain. Studi lain dari Berchman tahun 2018, ini penelitiannya cukup menarik, di mana mereka melakukan TTE sebelum atau pre-hospital pada 53 pasien yang mengeluhkan atau datang dengan kondisi NSTIA-ACS, di mana dilakukan mungkin di ambulan ini ya. Pada 20 pasien dengan pre-hospital RWMA dan 2 pasien tanpa RWMA, setelah sampai ke hospital, ternyata didiagnosis dengan NSTEMI. Dan tidak ada bukti bahwa infak miokard pada subjek-subjek yang tidak mengalami RWMA. Sensitivitasnya 90%, spesifisitasnya dalam penelitian ini mencapai 100%. Kemudian yang perlu kita perhatikan dalam menilai RWMA pada kondisi akut chest pain adalah ternyata RWMA yang kita temukan itu bisa jadi merupakan belum tentu suatu iskemia saja, bahkan bisa jadi itu suatu myocardial stunning, hibernating, atau nekrosis, di mana 4 kondisi ini kita tidak bisa bedakan hanya dari echo saja. Walaupun kita tidak menemukan RWMA, kita tidak bisa langsung mengeksklusikan ACS. Kita perlu menilai pasien secara keseluruhan, baik itu risk factor, anamnesis, EKG, enzim jantung, dan lain-lain. Di mana pada kondisi
endokardial iskemia, seringkali RWMA tidak ditemukan. Kemudian TTE yang normal di IGD tidak langsung kita merule out kondisi-kondisi di mana iskemianya transien, terutama pada pasien-pasien dengan chest pain yang durasinya pendek. Kemudian, selain menilai RWMA, dengan echo kita juga bisa menyingkirkan diagnosa banding lainnya dari akut chest pain. Di antaranya yang pertama adalah akut aortic dissection. Seperti yang kita ketahui bahwa aorta diseksi adalah suatu robekan pada tunika intima yang menyebabkan munculnya true lumen dan false lumen, di mana ini merupakan kondisi yang gawat darurat ya. Guideline sendiri menunjukkan bahwa pada pasien-pasien yang kita duga mengalami aortic dissection, maka kita harus segera melakukan TTE. Dalam TTE mungkin kita akan menemukan langsung kita temukan diseksinya. Bila kita beruntung kita bisa langsung temukan diseksinya. Tetapi ada temuan-temuan lain yang menguatkan dugaan ke arah aorta diseksi walaupun kita tidak menemukan diseksinya. Contohnya kita temukan misalnya dari fusi perikard, RWMA, dilated root, dari aorta, kemudian adanya AR. 4 temuan ini dapat menguatkan dugaan aortic dissection kita. Apabila kita temukan 4 hal ini, kita dapat konfirmasi dengan CT scan, CT angiografinya. Nah, yang window echo ternyata dapat menilai aorta juga. Terutama ada 3 view yang penting adalah, yang pertama view parasternal long axis. Di sini kita bisa menilai bagaimana aortic root, kemudian ini adalah sinus falsafah, sinotubular junction, aorta ascendens, kita bisa mengukur diameternya. Kemudian dari view suprasternal kita bisa melihat bagaimana aorta ascendens, kemudian arcus aorta dan descending aorta. Kemudian dari view subcostal kita dapat menilai aorta abdominalis. Dari 3 view ini saja kita dapat menilai apakah mungkin terlihat ada atau tidaknya diseksi atau dilatasi dari aorta tersebut. Ini adalah contoh di mana pada view parasternal long axis ini kita bahkan menemukan membran yang floating di sini. Apabila kita menemukan hal seperti ini, kita dapat mengkonfirmasi bahwa pasien ini mengalami diseksi aorta. Dari view short axis kita dapat lihat di sini ada intima flap yang mengapung ya, terlihat jelas. Di sini ada false lumen dan true lumennya. Terlihat jelas. Apabila kita temukan seperti ini, bahkan kita bisa langsung diagnosis ini adalah suatu diseksi aorta tanpa harus kita melakukan CT scan. Meskipun CT scan tetap harus kita lakukan untuk menilai bagaimana luasnya dari diseksionya itu sendiri. Pada kasus lain, diantaranya kasus ini cukup jarang kita temui, tapi mungkin saja kita temui. Ini adalah kasus Takotsubo-kardiomyopati, atau sering disebut dengan broken heart syndrome. Ciri khasnya adalah bentuk miokard akan menyerupai Takotsubo atau perangkap oktopus dalam bahasa Jepang. Seperti ini nanti bentuknya. Di mana kondisi ini merupakan akibat dari seringkali didahului oleh stressful event seperti stres fisik maupun emosional, di mana seringkali keluhannya adalah chest pain atau shortness of breath. EKG-nya kadang-kadang kita dapatkan STT changes, baik dengan maupun tanpa QT prolongation. Dan cardiac enzyme-nya pun meningkat. Agak sulit kita bedakan dengan ACS, namun dengan echo kita bisa melihat ciri khasnya ya. Di sini khas sekali Takotsubo kardiomyopati ini, bentuknya seperti tadi, seperti perangkap oktopus. Jadi terlihat di sini bagian basalnya sangat aktif, hiperdinamik, sedangkan bagian apikalnya cenderung akinetik. Dari 2 view ini kita jelas. Bila kita temukan seperti ini, mungkin saja penyebab nyeri dadanya adalah Takotsubo, bukan merupakan suatu akut coronary syndrome. Jadi penting sekali ya, kadang-kadang kita kelewat juga diagnosa ini. Kemudian kondisi emboli paru, kita juga bisa lihat clue-nya dari echo. Sebenarnya echo ini tidak sensitif untuk akut PI. Namun apabila kita temukan suatu RV pressure overload dari echo, maka kita dapat menguatkan dugaan kita ke arah emboli paru.
Bagaimana menilainya? Yang pertama kita nilai adalah ada atau tidaknya dilatasi dari ventrikel kanan, di mana area ventrikel kanan normalnya tidak sampai 0,6. Apabila 0,6 rasionya dengan ventrikel kiri. Apabila ventrikel kanan terlihat rasionya melebihi 0,6 jika dibandingkan dengan ventrikel kiri, maka terdapat suatu RV dilatasi. Maka kita agak ada kecurigaan kepada emboli paru. Kemudian apabila kita temukan tanda yang sangat khas, yaitu McConnell sign, ini kita visualisasi ventrikel kanannya. Pada McConnell sign ini khas sekali di mana bagian free wall dari RV, dari right ventricle cenderung hipokinetik, sedangkan bagian apikalnya tampak hiperdinamik. Apabila kita temukan seperti ini kita sangat curiga ada suatu RV pressure overload yang merupakan ciri khas dari akut emboli paru. Kemudian kondisi lain yaitu akut perikarditis. Seringkali akut perikarditis ini EKG-nya juga sangat khas ya. Seringkali kita temukan suatu ST elevasi yang bentuknya konkav, hampir di seluruh lid, kadang-kadang disertai dengan ada PR segment depression. Kita sudah ada clue ke arah akut perikarditis. Kemudian kita dapat konfirmasi dengan echo. Dari echo kita bisa lihat, dari view apapun lebih mudah sekali untuk menilai akut perikarditis ini, di mana kita lihat di sini bagian perikardium visceralnya tampak hiperechoic, kemudian berpendar, terdapat efusi perikard di sekitarnya. Bahkan kalau efusi perikardnya sangat banyak, dapat menimbulkan seperti ini, ada kolaps, RA kolaps, dan bahkan RV kolaps, yang menandakan itu suatu tamponade jantung. Lantas, bagaimana kita melakukan echo di IGD agar cepat dan sistematis, dan jangan sampai ketinggalan, ada yang ketinggalan? Maka, ini ada suatu protokol dari Amini dan kawan-kawan tahun 2016. Ini adalah protokol yang dapat kita aplikasikan sehari-hari, di mana yang pertama kita nilai pada pasien-pasien yang nyeri dada akut ya, kita nilai apakah ada efusi perikard. Tentunya mudah untuk melihat efusi perikard. Dari view apapun bisa kelihatan. Apabila tidak didapatkan efusi perikard, maka kita menilai apakah ada atau tidak tamponade jantung. Selanjutnya setelah menilai efusi perikard, kita menilai aortanya. Seperti kita bilang sebelumnya bahwa dalam menilai aorta kita dapat melihat 3 view, plaques, kemudian suprasternal dan abdominal. Nah, kita nilai di sini apakah ada intimal flap atau ada atau tidaknya dilatasi. Kemudian yang ketiga kita nilai LV function atau IF, kita nilai IF-nya. Apabila IF-nya mengalami penurunan physiologic function, maka kita curiga ini suatu heart failure. Kita bisa lanjutkan dengan pemeriksaan IVC untuk menilai kecukupan cairan, dan bisa juga kita tambahkan pemeriksaan lung ultrasound atau thoracic ultrasound untuk menilai ada atau tidaknya ronchi. Maksud saya edema paru, di mana materi tentang thoracic ultrasound ini telah dijelaskan di dalam pertemuan sebelumnya. Kemudian apabila terdapatkan hiperdinamik, gerakan ventrikel kirinya hiperdinamik, maka kita curiga itu suatu dehidrasi. Kita juga dapat evaluasi IVC-nya apakah kurang, sehingga kita dapat tambahkan cairan sesuai dengan kebutuhan pasien. Kemudian kita juga menilai RV size, right ventricle size, yang seperti tadi dijelaskan. Kita cari apakah ada pelebaran RV, atau bahkan McConnell sign. Apabila didapatkan hal-hal tersebut, kita dapat lanjutkan dengan DVT scan, karena seperti kita ketahui bahwa apabila kita curiga suatu emboli paru, maka penting untuk kita men-scan DVT, karena DVT itu adalah kausa utama dari emboli paru. Baru yang kelima kita lakukan wall motion regional. Kita akan mencari atau menganalisis segmental ventricle kiri dengan menilai regional wall motion. Kemudian dari 5 pemeriksaan ini saya rasa sudah sangat lengkap ya. Kita dapat lengkapi dengan pemeriksaan lung ultrasound apabila kita curiga suatu pneumotoraks, edema paru, efusi pleura atau pneumonia, dan DVT scan tadi bila kita perlukan. Sebagai kesimpulan, TTE atau pemeriksaan TTE yang terfokus dapat dilakukan dengan cepat pada kondisi acute chest pain, di mana pemeriksaan ini dapat secara sistematis memvisualisasi
jantung secara langsung, sehingga kita dapat menilai atau mendiagnosis pasien dengan lebih baik. Kemudian, yang perlu kita catat bahwa adanya RWMA pada TTE tidak hanya mengindikasikan adanya stenosis atau oklusi saja, tapi juga dapat memprediksikan suatu kondisi prognosis yang buruk. TTE yang terfokus di IGD juga dapat menyingkirkan diagnosa banding yang lain dari acute chest pain, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, seperti aorta diseksi, kemudian emboli paru, dan lain-lain. Sehingga sangat bermanfaat sebagai tambahan dari pemeriksaan rutin di IGD, terutama apabila TTE ini dapat dilatih. Nah, yang penting sering dilatih dan dapat diaplikasikan dengan rutin bila diperlukan. Sekian, terima kasih di presentasi dari saya. Salah dan hilaf mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Dr. Adi selaku moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Gilang. Presentasinya luar biasa, jadi cukup jelas. Jadi tadi sudah disampaikan oleh Dr. Gilang bahwa acute chest pain itu bermacam-macam penyebabnya, dari beberapa pemeriksaan eko bisa untuk menyeleksi atau mendiagnosa, diferensial diagnosa. Jadi yang penting tadi yang terfokus, tidak usah terlalu detail, tapi terfokus dan bisa membedakan penyebab dari nyeri dadanya tersebut. Nanti kita akan diskusi setelah pembicara kedua. Saya akan memperkenalkan pembicara kedua ini adalah Dr. Intan Yustikasari. Jadi beliau sekarang ini bekerja di Rumah Sakit Ulin, juga sebagai tenaga pengajar di Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat. Ini adalah kurikulum vitae-nya, bisa dilihat ya, beliau dari FK-nya dari ULM, ya, Universitas Lambung Mangkurat, kemudian menyelesaikan pendidikan spesialis jantung di Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran. Ya, jadi saat ini Dr. Intan akan menyampaikan tentang role of cardiac ultrasound in hemodynamic monitoring. Jadi nanti ada apa saja yang bisa menyebabkan misalnya pasien-pasien shock. Demikian ya Dr. Intan ya. Jadi seperti kita ketahui bahwa seorang dokter spesialis jantung ini kan memiliki latar belakang pengetahuan tentang anatomi khususnya anatomi jantung ya, fisiologi, patofisiologi, dan tata laksana penyakit kardiovaskuler. Nah, nanti akan ditekankan oleh Dr. Intan apa saja yang perlu dimonitor pada kasus-kasus dengan gangguan hemodinamik. Sekali lagi, para peserta apabila ingin mengajukan pertanyaan, silakan di kolom chat ada link yang bisa diklik di situ. Nanti akan bisa mengisi pertanyaan. Tolong ditulis nama, kemudian ditujukan kepada dokter siapa. Ya, jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih juga kepada Pergi Banjarmasin yang bekerja sama dengan IDSM untuk menyelenggarakan acara ini. Jadi mohon panitia juga bisa posting lagi tentang link dari Slido. Slido ini memang mungkin agak baru ya, sehingga mungkin agak kesulitan. Tapi di situ bisa diklik aja langsung untuk mengisi pertanyaan. Untuk menyingkat waktu, silakan Dr. Intan untuk menyampaikan presentasinya. Terima kasih Dr. Adi atas perkenalan singkat. Saya izin untuk share screen ya, Dok. Ya, silakan. Udah, thank you aja. Bisa dilihat dengan baik ya, Dok? Oke, silakan dilanjut. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih pada Perki Cabang Banjarmasin dan juga IDSNet yang telah memfasilitasi sehingga acara kardiologi online review pada hari ini dapat terlaksana dengan baik ya. Saya juga ingin menyapa teman-teman sejawat sekalian, rekan-rekan yang telah hadir sebagai peserta webinar pada siang hari ini.
yang akan saya sampaikan pada hari ini adalah penggunaan cardiac ultrasound dalam menentukan profil hemodinamik pasien, terutama pada pasien-pasien yang mengalami shock ataupun hemodinamik yang tidak stabil, ya. Jadi seperti kita ketahui bersama bahwa pasien yang datang berobat dalam keadaan shock tentu banyak sekali. Dan kadang-kala kita berada pada keadaan di mana kita sulit untuk mendiferensiasi sebenarnya tipe shock yang mana pasien yang sedang kita rawat ini. Gitu. Dan memang dengan anamnesis yang detail, ya, kemudian pemeriksaan fisik yang baik, pemeriksaan penunjang yang diperlukan seperti laboratorium atau radiologi, foto ronsen misalnya, itu dapat membantu kita dalam menegakkan diagnosis. Tetapi apabila rekan-rekan sekalian berada pada bekerja pada fasilitas kesehatan yang memiliki cardiac ultrasound, tentu dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya dalam menentukan hemodinamik monitoring pada pasien tersebut. Sehingga jelas kita dapat mendapatkan profil hemodinamik pasien tersebut secara cepat dan lebih akurat. Ya. Jadi memang cardiac ultrasound ini tentu adalah tools yang familiar untuk dokter jantung, ya, untuk dokter anestesi mungkin, ya, dokter emergency medik dan beberapa dokter penyakit dalam. Dan mungkin masih banyak juga dokter-dokter yang lain yang tidak familiar, bahkan tidak pernah menggunakan cardiac ultrasound sebelumnya. Dan harapan saya pada akhir webinar nanti, semoga apa yang saya sampaikan ini dapat diaplikasikan oleh teman-teman sekalian yang bahkan tidak pernah menggunakan cardiac ultrasound sebelumnya. Jadi saya akan mencoba memaparkan step by step bagaimana cara menentukan profil hemodinamik pasien secara berurut dan menggunakan pengukuran yang sederhana sehingga dapat diaplikasikan pada praktek sehari-hari. Jadi seperti yang telah saya sampaikan sebelumnya bahwa adanya kondisi hipovolemi, kemudian adanya gangguan fungsi jantung maupun vascular tone ini dapat menyebabkan terjadinya hemodinamik yang tidak stabil. Di mana keadaan hemodinamik yang tidak stabil ini atau setidaknya pasien-pasien yang memiliki tendensi untuk berubah kondisinya menjadi hemodinamik yang tidak stabil, ini ternyata mengkontribusi terjadinya organ failure maupun kematian yang cukup tinggi, ya. Maka dari itu tujuan untuk dilakukannya hemodinamik monitoring ini adalah sebagai guide untuk kita memberikan tata laksana medis sehingga terjadinya organ failure maupun kematian dapat dicegah dan juga kita dapat meningkatkan outcomes dari pasien yang kita rawat. Terdapat berbagai metode untuk melakukan hemodinamic monitoring, ya. Jadi ada yang invasif dan juga di sini disebutkan less invasive methods, ya, termasuk yang non-invasive methods, ya. Yang akan saya bahas kali ini adalah hemodinamic monitoring menggunakan cardiac ultrasound atau transthoracic echocardiografi. Jadi terdapat beberapa keunggulan memang kita melakukan hemodinamic monitoring menggunakan echocardiografi dibandingkan dengan yang invasif hemodinamic monitoring. Yang pertama terutama karena non-invasifnya, ya. Kemudian dari segi portability juga dapat dengan mudah untuk dibawa ke pasiennya, ya. Kemudian echocardiografi juga dapat digunakan di tempat yang seperti acute setting, ya, emergency atau ICU, ya. Selain memiliki nilai diagnosis yang baik dan juga monitoring capability yang baik. Namun memang echocardiografi ini dia sangat user dependent. Jadi user dependent ini artinya semakin sering, ya, semakin terlatih rekan-rekan sekalian untuk melakukan hemodinamic monitoring, melakukan pengukuran profil dinamik pada pasien, maka akan semakin baik hasil yang didapat, akan semakin reliable, ya. Oke, ini adalah tabel berisi indikasi echocardiografi yang dilakukan pada acute setting care, ya, berdasarkan appropriate scoring-nya. Jadi bisa dilakukan pada keadaan hipotensi atau hemodinamik yang tidak stabil yang terjadi karena kausa yang kita belum tahu pasti atau kita curiga bahwa penyebab dari hemodinamik tidak stabilnya ini adalah terjadi karena gangguan jantung, ya. Kemudian pada kasus acute chest pain dengan yang kita curiga ini sepertinya adalah myocardial infarction dengan gambaran EKG yang inkonklusif.
atau pasiennya tidak ada chest pain, tetapi secara klinis dan laboratorium, misalnya biomarker jantung, kita tetap curiga ini sepertinya adalah myocardial infarction. Ya, termasuk dalam mengevaluasi kemungkinan terjadinya komplikasi akibat myocardial infarction. Indikasi lain adalah terjadinya respiratory failure, hipoksemia yang kita belum tahu penyebabnya apa, ya. Kemudian sebagai guide terapi pada acute emboli paru dan juga sebagai evaluasinya nanti juga pada keadaan injury atau chest trauma yang kita curiga kemungkinan terjadi effusi perikard atau adanya cardiac injury. Penggunaan ekokardiografi dalam menentukan profil hemodynamic function tentu memiliki yang tinggi, ya, di mana kita tahu bahwa profil hemodynamic pada shock hipovolemic, cardiogenic sepsis maupun shock obstruktif ini akan berbeda-beda berdasarkan cardiac output-nya, preload-nya, dan afterload-nya. Nah, parameter-parameter inilah yang nanti akan kita tentukan. Sedikit membahas mengenai dasar patofisiologi dari keempat shock yang sering kali kita temukan, ya. Jadi adanya perdarahan, diare, luka bakar bisa menyebabkan shock hipovolemik, ya. Kemudian emboli paru, cardiac tamponade, tension pneumotoraks ini dapat menyebabkan terjadinya shock obstruktif. Sementara shock cardiogenic sebagian besar disebabkan karena acute myocardial infarction atau acute heart failure, ya. Dan vasodilatasi yang berat biasanya terjadi karena sepsis, anafilaksis, neurological injury, dan liver failure. Di mana baik hypovolemic, obstruktif, maupun cardiogenic shock ini akan berpengaruh terhadap penurunan dari cardiac output. Sementara untuk yang vasodilatasi dia akan mempengaruhi dari resistensi sistem. Untuk LV performance tentu kita tahu bahwa ditentukan oleh 3 hal, ya, preload, contractility, dan afterload. Untuk preload terdapat berbagai parameter yang bisa kita ukur. Misalnya adalah LV filling pressure, ya. Kita hitung pressure-nya berapa, kemudian LV EDP-nya berapa, dan juga fluid responsiveness. Untuk contractility kita bisa melihat fraksi, kemudian stroke volume, cardiac output, DPDT kalau ada RR, dan juga baik secara visual. Sementara untuk afterload kita bisa menghitung systemic vasoresistance dan wall stress, ya. Jadi nanti saya akan tunjukkan bagaimana cara menghitung preload yang diwakilkan oleh perhitungan fluid responsiveness, kemudian contractility nanti kita akan bahas cara mengukur stroke volume dan cardiac output, dan afterload nanti kita akan membahas bagaimana cara menentukan systemic vasoresistance, ya. Di mana ketiga pemeriksaan ini saya pikir relatif lebih sederhana dibandingkan dengan pemeriksaan yang lainnya yang membutuhkan skill atau keterampilan yang lebih lanjut mengenai ekokardiografi. Sehingga tadi tujuannya adalah bisa diaplikasikan oleh teman-teman sejawat sekalian yang bahkan tidak familiar dengan alat ini. Untuk normal parameter hemodinamik saya pikir ini harus dihafalkan, ya. Kita tentu harus tahu range normalnya cardiac output itu berapa, ya, stroke volume, kemudian systemic vasoresistance. Ya, jadi pada ekokardiografi terdapat 5 posisi utama untuk menempatkan probe atau transducernya, ya, yang terdiri dari suprasternal, right parasternal, left parasternal, apical, dan subcostal. Untuk melakukan perhitungan profil hemodinamik pasien, kita hanya perlu 3 posisi. Yang pertama adalah left parasternal. Jadi nanti kita akan memvisualisasi sonogramnya seperti ini, ya, yang akan terlihat. Jadi kedua ventricle akan terlihat, kemudian atrium kiri, aorta, dan juga katup mitral dan katup aorta. Yang akan kita ukur nanti adalah hanya diameter dari LVOT atau left ventricular outflow tract. Nanti akan kita bahas lebih lanjut. Kemudian posisi yang kedua adalah apical. Nanti di sini kita akan mencari view apical 5 chambers, ya. Jadi kedua ventricle terlihat, kedua atrium juga terlihat dengan adanya aorta di tengah-tengah keempat chamber tersebut. Yang akan kita ukur di sini adalah LVOT VTI, velocity time integral saja. Ya, kemudian view yang terakhir adalah subcostal. Jadi sesuai namanya kita letakkan probe di subcostal. Nanti kita harus mengukur IVC, ya, inferior vena cava, saat dia maksimal dan minimal sesuai dengan respirasi.
Jadi sebelumnya saya ingin mengenalkan dulu jenis-jenis probe yang mungkin ada pada alat USG ya. Jadi sebagian besar dibagi menjadi 3 jenis probe ini ya. Jadi ada yang linear biasanya digunakan untuk vaskular ya, kemudian curvilinear biasanya untuk memeriksa organ abdominal ya. Dan yang akan kita gunakan adalah yang phase array ini, ya cardiac probe. Jadi kalau teman-teman ketemu dengan berbagai bentuk probe ini, maka pilihlah probe yang ini yang tengah, yang M5S tulisannya ya. Kemudian saya ingin memperlihatkan bagian-bagian di probe ya. Jelas ini adalah handle-nya untuk kita memegang probe. Dan ada bagian penting yang perlu diketahui, ini dia. Yang dia biasanya ada di sisi samping ya, index marker, di sisi samping dari probe-nya. Tergantung merek dari USG-nya. Jadi ada yang bentuknya seperti ini, ada juga dia yang pakai lampu sebagai markernya. Ini penting dalam menentukan posisi untuk kita mencari view nanti. Oke, jadi posisi yang pertama ya kita tempatkan probe-nya pada left parasternal untuk mendapatkan parasternal long axis view. Jadi caranya adalah probe-nya kita tempatkan pada ICS 2 atau ICS 3 di linea parasternal sinistra. Dengan marker, indeks marker yang tadi mengarah pada jam 10 atau pada bahu kanan pasien. Ya, nanti tampilannya kita akan melihat gambaran seperti ini. Yang kita ukur hanya diameter dari left ventricular outflow tract. Jadi kira-kira berjarak 0,5 cm dari anulus aortanya. Ya, nanti kita ukur diameternya inner edge to inner edge. Ya, oke. Jadi saya coba jelaskan dengan video. Ini adalah gambaran parasternal long axis view. Ya. Kita bisa lihat ventricle kanan, ventricle kiri, aorta, atrium kiri. Di sini ada katup aorta dan katup mitral ya. Kita lakukan zoom pada katup aorta dan LVOT-nya ya untuk memvisualisasi adalah aorta, kemudian kita bisa lihat anulusnya di mana ya dan juga LVOT-nya. Jadi setelah kita tentukan anulus aortanya ya, setelah kita tentukan anulus aortanya, maka kira-kira kita mundur 0,5 cm. Untuk menentukan diameter dari LVOT saat mid systolic, jadi saat terbuka lebar. Oke, ini adalah LVOT diameter, ya. Oke, satu pengukuran telah selesai, jadi tidak tahu nih LVOT diameter pasiennya berapa. Posisi selanjutnya adalah posisi apex. Jadi kita tempatkan probe-nya di ICS 5 atau 6 linea mid clavicula sinistra. Atau lebih mudahnya mungkin rekan-rekan bisa melakukan palpasi ya, menentukan punktum maksimumnya di mana, disitulah kita meletakkan probe dengan indeks markernya ke arah jam 3. Ya, kalau tadi kan parasternal long axis jam 10, kalau itu jam 3. Nanti yang akan kita dapatkan adalah gambaran apical 4 chambers. Nah, dari gambaran apical 4 chambers ini kita lakukan tilting. Jadi probe-nya agak direbahkan sedikit untuk mendapatkan gambaran aorta di tengah-tengah dari 4 chamber tersebut. Nah, nanti kita dari situ akan melakukan pengukuran Doppler dengan PW untuk melihat VTI-nya, velocity time integralnya. Jadi jumlah volume yang melewati LVOT tersebut, ya. Oke, jadi kita temukan apical 4 chamber ya, apical 4 chamber, ventricle kiri, ventricle kanan, atrium kanan dan atrium kiri ya. Ini namanya view apical 4 chamber. Jadi kita harus cari ini dulu, apical 4 chamber. Nanti setelah kita dapat view ini, kita rebahkan probe-nya, jangan bergeser posisi probe-nya, hanya kita rebahkan sedikit atau kita tilting ya. Kita tilting untuk mendapatkan struktur aorta. Nah, ini dia. Untuk mendapatkan struktur aorta di tengahnya. Nah, setelah kita bisa mendapatkan struktur aorta ini, maka kita lakukan pengukuran Doppler. Jadi Doppler itu secara umum ada PW dan CW. Yang kita gunakan untuk mengukur VTI adalah yang PW, ya. Jadi kita tempatkan sampel volumenya di sedikit di atas katup aorta, ya. Nanti gambarannya akan seperti ini kelihatan. Tinggal disesuaikan, ya. Di sini baseline-nya bisa diangkat, ditarik ke atas supaya kita bisa menghitung dengan baik, atau misalnya kurang ke bawah bisa ditaruh di bawah, ya. Scale-nya juga bisa diukur kalau memang kita agak kurang jelas melihat untuk men-trace VTI-nya. Kemudian kecepatannya juga bisa disesuaikan ya. Jadi VTI itu dilakukan tracing ya pada bentukan parabol yang mengarah ke bawah.
ini mengarah ke bawah karena kan tadi kita mengambil sampelnya dari ventricle kiri ke aorta ya. Jadi gambaran dia akan ke bawah. Nah, ini adalah VTI. Nah, perhitungan VTI ini bisa dilakukan beberapa kali ya. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, bisa kita hitung semuanya kemudian dibagi retakannya boleh ya. Tetapi kalau kita yakin bahwa 1 sudah cukup baik, bisa hanya dipakai yang 1 kali pengukuran. Nah, jadi tadi kita sudah dapatkan diameter LVOT-nya ya. Jadi anggap saja LVOT diameternya adalah 2,4 cm. Maka dari LVOT diameter ini kita bisa mengukur cross sectional dari area katup aortanya. Ya, jadi itu diasumsikan seperti sebuah lingkaran. Jadi tinggal dimasukkan aja nih rumusnya ya. Nanti kita akan dapat 2,4 cm dikuadratkan dikali 0,785. Jadi sekitar 5,7 cm persegi. Nah, dari CSA ini penting untuk kita ketahui supaya kita bisa mengukur stroke volume-nya berapa. Jadi tinggal dimasukkan lagi ke rumusnya. Stroke volume itu adalah cross sectional area dikali VTI. VTI-nya tadi kita sudah dapat ya. Jadi VTI-nya nanti setelah kita trace ya, tadi Dopplernya nanti akan muncul di sini. Ada VTI 0,181 meter. Kita ubah dulu ke cm ya. Jadi 18 cm. Jadi kita dapatkan 5,7 dari CSI yang sudah kita hitung sebelumnya dikali VTI yang kita dapatkan. Jadi sekitar 100,26 ml. Oke ya, jadi pada pasien ini kalau tensinya 80/50 dengan heart rate 90, maka cardio output-nya jelas ya, stroke volume dikali heart rate. Jadi 102,6 dikali 90, jadi sekitar 9,2 liter per menit. Nanti ini hasilnya tolong dibantu diingatkan ya nanti karena kita akan mengukur ini secara berkesinambungan untuk hemodynamic profile ya. Oke, jadi tadi kita sudah sudah menghitung dari 2 view, sekarang adalah view yang terakhir ya, view subcostal. Nah, di subcostal ini kita menempatkan probe tepat di subcostal dengan indeks markernya ke arah jam 12. Jadi itu harus diingat tuh. Tadi yang sama eksis dia arahnya ke jam 10 ya, yang apikal arahnya jam 3, kalau yang subcostal dia arahnya ke jam 12. Untuk mendapatkan struktur dari inferior vena cava. Jadi kita harus mengenali dulu struktur ini ya. Dia bermuara ke atrium kanan dan di sini juga kita bisa lihat kalau dia berhubungan dengan vena hepatica. Ya, nanti kita akan ukur. Kita tahu bahwa inferior vena cava ini akan berubah diameternya sesuai dengan respirasi ya. Nanti kita akan mendapatkan inferior vena cava dengan diameter yang maksimum dan minimum. Jadi itu yang kita lihat. Jadi diameter maksimumnya berapa, kemudian diameter minimumnya berapa, dan kita bandingkan antara keduanya, 50% atau kurang dari 50%. Untuk apa itu? Untuk kita mengestimasi right atrial pressure ya. Jadi bisa dilihat dari tabel ini. Jadi kalau IVC diameternya maksimum kurang dari 2,1 cm dan kolapsnya itu perbandingan antara yang maksimum dan minimal diameternya itu lebih dari 50, maka dia RAP-nya normal ya, kira-kira 3 mm mercury. Jadi ambil tengah-tengahnya 0 sampai 5 kita ambil 3 mm mercury. Tetapi kalau misalnya diameter dari IVC maksimalnya lebih dari 2,1 dan kolapsnya kurang dari 50, maka berarti RAP-nya tinggi ya, kira-kira sekitar 15 mm mercury. Tidak memenuhi persyaratan baik di yang normal ataupun dimasukkan ke intermediate sekitar 8 mm mercury. Oke ya, jadi yang pertama kita lakukan adalah kita identifikasi dulu bahwa kita mendapatkan struktur yang betul. Ini vena cava, ini ada vena hepatica, dan di sini adalah atrium kanan ya. Hati-hati kalau sejawat menemukan struktur lain di sini yang bentuknya mirip dengan inferior vena cava, tetapi bukan. Ini adalah aorta ya, bisa dilihat dari dindingnya yang lebih tebal dan kemudian juga dia pulsatif ya. Tentu bukan ciri-ciri vena ya, dan dia tidak berhubungan dengan atrium kanan. Jadi ini bukan yang kita cari. Oke ya. Nah, ini lebih terlihat jelas. Jadi ini adalah inferior vena cava ya, bermuara ke atrium kanan. Nah, di sini kalau kita buka ada vena hepatica ya. Nah, ini adalah gambaran seperti telinga kelinci ya. Ini adalah gambaran vena hepatica. Oke, jadi kita tinggal hitung saja berapa diameter maksimum dan minimalnya setelah mendapatkan struktur inferior vena cava yang betul ya. Jadi kita buka
di sini interval kafanya, dan untuk memudahkan untuk perhitungan bisa digunakan M-mode ya. M-mode nanti kita tampilan gambarnya akan seperti yang di bawah ini. Nah, ya. Jadi pasiennya diminta untuk sniff ya. Sniff itu menarik nafas secara cepat supaya kita bisa mendapatkan diameter FVC yang minimal ya. Nanti kita akan mendapatkan dua diameter, ada yang kecil di sini ya, dia yang minimal, kemudian juga dia yang maksimal sesuai dengan fase inspirasi dan ekspirasinya. Ya, jadi kalau kita mendapatkan IVC maksimalnya 1,1 cm dan IVC minimalnya 0,7 cm, RAP-nya berapa? Ya, jadi RAP-nya tadi ya sesuai dengan tabel yang sebelumnya. Jadi kalau IVC maksimumnya kurang dari 2,1 cm, tapi di sini kita lihat ya perbandingannya 1,1 dengan 0,7 kan nggak sampai 50% ya. Tapi dia termasuk yang intermediate. Saya kembali lagi. Nah, ini dia. Jadi dia kurang dari 2,1 dan dia kolapsnya kurang dari 50%. Jadi dia termasuk RAP-nya adalah intermediate. Jadi kita ambil saja tengah-tengahnya ya, 8 mm mercury. Oke, jadi kita sudah dapat 3 perhitungan ya. Kemudian di sini saya ingin menjelaskan mengenai fluid responsiveness ya. Responsive ini penting untuk mengetahui preload pada pasien. Jadi preloadnya sebenarnya cukup atau tidak ya. Perhitungannya tentu ada yang statik dan dynamic. Memang untuk dynamic ini lebih direkomendasikan karena nilai akurasinya lebih tinggi dibandingkan yang statik. Untuk yang dynamic, contohnya misalnya adalah ini ya, dilakukan passive leg rising. Jadi caranya adalah kita melakukan seperti profil kita tempatkan pada apical 5 chambers. Kita mencari VTI LVOT yang tadi saya jelasin ya. Jadi VTI LVOT itu kita hitung pasiennya sebelum dan setelah kita lakukan passive leg rising. Dilihat nanti peningkatan stroke volume-nya berapa. Kalau dia peningkatannya lebih dari 12%, berarti dia masih fluid responsive. Artinya dengan penambahan cairan, dengan pemberian cairan, maka akan membantu untuk meningkatkan stroke volume dan cardiac output-nya. Ya, jadi caranya passive leg rising ini adalah pasiennya bisa dilihat di gambar ya. Jadi pasiennya dalam keadaan subrecumbent ya, 45 derajat. Kemudian pasiennya kita posisikan di mana kakinya lebih tinggi di 135 derajat ini posisinya. Nah, nanti 1 menit kemudian langsung kita ukur lagi. Dibandingkan nanti VTI-nya, VTI sebelum dilakukan PLR dan VTI 1 menit setelah dilakukan PLR dibandingkan ya. Jadi kalau 16,4 sama 24 ini berapa persen ya? Jadi kan jelas dia fluid responsive ya. Dan untuk passive leg rising ini bisa dilakukan pada pasien-pasien dengan nafasnya yang spontan. Untuk mereka yang menggunakan ventilator, maka fluid responsiveness dapat diukur dengan stroke volume variation. Jadi sebenarnya ini pengukurannya sama ya, cuman untuk jadi kita melakukan pemeriksaan Doppler di LVOT VTI, hanya saja kita scale-nya kita lebih sempitkan supaya mendapatkan variasi yang lebih banyak. Jadi kita bisa lihat yang maksimum dan minimalnya. Dan kemudian kita juga tidak melakukan trace seperti halnya VTI. Jadi cukup kita melihat V-nya saja, puncaknya saja. Nanti kita tinggal taruh di yang paling panjang berapa, kemudian paling pendek berapa, nanti dibandingkan ya, yang maksimal berapa, minimal nanti dibagi dengan ratanya kali 100%. Kalau ternyata perubahannya lebih atau sama dengan 12%, berarti pasien tersebut adalah responder yang artinya kita bisa berikan cairan untuk meningkatkan stroke volume atau cardiac output-nya. Oke, itu tadi kita membahas mengenai cara menentukan fluid responsiveness yang dynamic. Untuk yang statik juga ada caranya dan memang relatif lebih sederhana ya. Jadi tadi kan kita sudah dapat tuh berapa diameter IVC yang maksimum dan berapa diameter IVC yang minimal. Itu tinggal dimasukkan saja ke rumusnya. Dan ini bisa dilakukan baik pada pasien yang bernafas spontan maupun pada pasien yang menggunakan ventilator. Jadi cuman beda di rumusnya aja ya. Jadi kalau pasien yang bernafas spontan maka namanya adalah IVC collapsibility. Jadi yang diameter maksimal kurangi diameter yang minimal dibagi ratanya dikali 100%. Nah, kalau misalnya lebih dari 12%, dia dikatakan fluid responsive. Tapi untuk yang pasien menggunakan ventilator, maka namanya adalah IVC distensibility. Ya,
maksimum dikurangi minimum, dan pembaginya adalah minimal. Ini aja bedanya. Ya. Jadi kalau kita hitung berdasarkan pemeriksaan ini, untuk pasien kita tadi, kita udah dapat 1,1 yang sentimeter diameter maksimumnya, kemudian 0,7 tadi ya diameter minimalnya. Untuk kita bisa menghitung bahwa IVC collapsibility, ya, anggap saja pasiennya bernafas spontan, pada pasien ini sekitar 44%. Oke. Nah, kemudian yang terakhir kita cuma tinggal hitung afterload-nya yang diwakili oleh systemic vascular resistance. Ini kan tinggal dimasukin aja ke rumusnya. 80 dikali pengurangan antara mean arterial pressure dengan right arterial pressure dibagi dengan cardiac output. Ya, ini kan semua datanya udah kita dapetin ya. Kemudian tinggal dimasukin aja nih 80 dikali mean arterial pressure tadi dari tekanan darahnya ya. Tadi kan tekanan darahnya 80/50 ya. Jadi 1 sistolik ditambah 2 distolik, 80 ditambah 100 sudah 3. Jadi 60 ya. Dikurangi right atrial pressure yang tadi kita konversi dari IVC dan collapsibility-nya 8 tadi kita dapat ya, dibagi dengan cardiac output-nya 9,2. Jadi kita dapatkan 452,2 dyne second per centimeter pangkat 5. Oke, jadi kita sebagai resume kita udah punya data cardiac output-nya berapa, systemic vascular resistance-nya berapa, dan IVC collapsibility-nya juga kita sudah dapat semua ya. Dari sini baru kita bisa menentukan tipe shock-nya sebenarnya apa. Secara mudahnya ya, algoritma untuk menentukan tipe shock-nya, yang pertama adalah kita lihat dari cardiac output-nya. Apabila cardiac output-nya normal atau naik, ya nanti kita jelaskan kemudian. Kalau cardiac output-nya turun, maka kemungkinannya adalah shock kardiogenik, hipovolemic, atau yang obstruktif. Kemudian dari situ kita lihat dari RA pressure-nya. RA pressure-nya bisa naik dan bisa turun. Untuk RA pressure yang turun itu pasti punyanya yang hipovolemic. Sementara untuk RA pressure-nya yang naik, kemungkinannya adalah yang kardiogenik atau yang obstruktif. Jadi kalau pasiennya dengan cardiac output yang normal atau sedikit tinggi, disertai dengan systemic vascular resistance yang rendah, itu pasti punyanya shock distributif atau sepsis misalnya ya. Jadi dari situ baru kita bisa menentukan terapinya. Terapinya ya kita bisa kasih inotropik, vasopresor ya. Dan ingat karena pasiennya dengan IVC collapsibility-nya 44%, yang artinya adalah pasiennya fluid responsiveness, dan kita harus ingat bahwa tekanan darah itu kan adalah perkalian antara cardiac output dengan systemic vascular resistance. Jadi kalau kita bisa menaikkan systemic vascular resistance-nya dengan memberikan vasopresor misalnya, kita juga bisa bantu menaikkan cardiac output-nya dengan memberikan cairan. Jadi pasiennya jangan lupa untuk diberikan cairan juga pada pasien ini. Oke, jadi sebagai kesimpulan, cardiac ultrasound atau ekokardiografi dapat digunakan sebagai diagnostik tool untuk mendeterminasi jenis dari shock, apakah itu hipovolemic, kardiogenik, obstruktif, atau distributif berdasarkan profil hemodinamiknya. Dan ekokardiografi ini juga bisa menambah informasi atau validitas pemeriksaan sebelumnya secara klinis maupun pemeriksaan laboratorium misalnya. Ya. Tetapi hati-hati, memang dari tiap pemeriksaan profil hemodinamik ini dia masing-masing punya keterbatasan. Jadi itu juga harus dijadikan pertimbangan dalam kita mengambil decision. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Intan yang sudah menyampaikan presentasi dengan sangat-sangat jelas. Ini bahkan seperti kursus dasar tentang hemodinamik penggunaan cardiac ultrasound. Jadi mungkin ini sangat-sangat berguna buat teman sejawat sebagai residen maupun dokter jantung maupun dokter penyakit dalam, dokter anestesi. Jadi bisa sebagai dasar untuk pengukuran tentang gangguan hemodinamik atau paling tidak menentukan penyebab dari gangguan hemodinamik tersebut.
untuk menyingkat waktu, mungkin ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan. Ini ada untuk Dr. Intan dan Dr. Gilang. Jadi dari pertanyaan yang pertama mungkin agak panjang ya. Kalau para pasien dirawat di ICU, Dr. Gilang ya, pasien-pasien dirawat muncul gejala membutuhkan ECMO namun tidak transportable, apakah penggunaan bedside echo ini bisa menjadi acuan pemeriksaan pengganti echo? Artinya dengan USG. USG biasa. Kemudian sekalian dok ya, untuk itu ada lagi pertanyaan sekalian untuk Dr. Gilang dua, mungkin bisa langsung dijawab dua-dua. Apakah hasil echo itu tidak terpengaruh pada pasien dengan gangguan malnutrisi protein yang berat, bahkan disertai dengan electrolyte imbalance? Terima kasih Dr. Gilang, silakan Dr. Gilang jawab. Ya, terima kasih Dr. Adi Putro atas kesempatan yang diberikan. Terima kasih juga pada pertanyaannya dari audiens. Pertama yang akan saya jawab mungkin pertanyaan pertama ya dok ya. Yang pertama tadi tolong ditampilkan lagi. Mohon maaf, boleh ditampilkan lagi nggak yang pertama? Nah, ini dari Dr. Karina ya. Ini kan dia bertanya bahwa apakah pemeriksaan echo bedside itu penting dilakukan di ICU. Nah, ini adalah pertanyaan yang sangat baik, di mana salah satu manfaat dari kita melakukan echo bedside itu adalah kita dapat menilai kondisi real jantung saat itu juga. Oleh karena itu, misalnya kita temukan pasien yang kita rawat di ICU, misalnya tiba-tiba nyeri dada, atau tiba-tiba menurun tensinya turun, maka echo merupakan salah satu opsi atau bahkan mungkin salah satu pemeriksaan yang terbaik yang kita perlukan karena kita bisa lihat langsung jantungnya. Nah, misalnya nih pada kasus tiba-tiba chest pain di ICU misalnya, yang pasti kita lakukan pertama adalah kita EKG dulu. EKG dulu, kita ambil mungkin sampel troponin, kemudian kita bisa cari tuh regional wall motion abnormality, dan seperti protokol yang tadi bisa kita aplikasikan. Karena chest pain kan bisa macam-macam, bukan hanya ACS saja. Bisa aja itu adalah efusi pleura, efusi perikard, atau perikarditis, mungkin. Karena kita sering tahu bahwa misalnya pasien-pasien yang kita rawat di ICU itu habis infak, post-MI. Nah, post-MI itu kan seringkali bisa saja terjadi suatu Dressler syndrome, kemudian mungkin ada systolic dysfunction yang mendadak menyebabkan penurunan curah jantung mendadak, itu juga bisa kita ketahui dari echo bedside. Dan itu bagi PPDS biasanya kita akan lakukan pastinya itu. Kita ada echo yang transportable, kita aplikasikan di situ. Tapi tadi pertanyaannya apakah menggunakan USG? Nggak bisa ya, berarti dia harus tetap pakai probe echo. Gitu kira-kira dokter. Pertanyaan kedua, Dr. Gilang. Pertanyaan kedua mohon ditampilkan lagi. Ini dari Profesor Suryani, waduh. Ya, terima kasih Prof atas pertanyaannya. Ini pertanyaannya mungkin sangat luar biasa ini pertanyaannya ya. Jadi, apakah echo itu terpengaruh oleh malnutrisi protein energi? Nah, ini menurut yang saya baca, bahwa pada kondisi malnutrisi, terutama protein ya, itu tentu saja akan mempengaruhi volume otot, tidak terkecuali volume otot jantung, di mana seperti yang kita ketahui bahwa otot jantung memerlukan muscle mass yang cukup untuk melaksanakan fungsinya sebagai kontraktil. Apabila pasien mengalami malnutrisi, yang ditakutkan adalah miokardnya tidak cukup kuat untuk melakukan kontraksi atau fungsinya yang seharusnya, sehingga terutama dia akan mengalami systolic dysfunction, di mana systolic dysfunction tadi dapat kita nilai dengan cukup mudah dengan echo. Kita bisa nilai kontraktilitasnya. Dan ciri khasnya adalah pada kondisi malnutrisi ini, saya rasa pastinya yang terpengaruh tidak hanya regional saja, tapi keseluruhan miokardnya. Artinya keseluruhan ventricle kirinya, bahkan ventricle kanannya terpengaruh.
Sedangkan kalau kondisi regional tadi adalah apabila kondisinya sesuai dengan distribusi koronernya. Jadi kesimpulannya mungkin saja terpengaruh, sangat mungkin terpengaruh di mana terjadi disfungsi sistolik yang global, bukan regional. Kira-kira seperti itu, dokter. Terima kasih. Oke, terima kasih Dokter Gilang. Nih, sekarang kita beralih ke Dokter Intan. Akhirnya banyak nih yang bertanya ke Dokter Intan ini. Kayak ini murid tanya ke gurunya habis kursus ini. Ya mungkin pertanyaan diurut aja lah. Apakah bisa dihitung persentase cardiac output dari pemeriksaan kardiak ultrasound, persentase dari cardiac output? Kemudian sekalian ya dua ya. Bagaimana cara mengukur IVC diameter ya dengan pasien yang menggunakan ventilator mekanik? Apakah cutoff point-nya sama dengan pasien yang normal, dokter? Silakan Dokter Intan mungkin bisa. Baik dok, untuk pertanyaan yang pertama, saya agak kurang jelas dok. Maksudnya cardiac output gimana? Kalau kita mau ngitung cardiac output, tentu kan kita harus tahu cardiac output itu kan perkalian antara stroke volume dikali dengan heart rate ya. Yeah. Jadi ya kita harus tahu dulu stroke volumenya berapa dan heart rate-nya berapa. Stroke volume itu sendiri adalah perkalian dari cross sectional area dikali VTI gitu. Dan sebenarnya CSA itu sendiri juga adalah perkalian antara diameter dari LVOT diameter kuadrat dikali 0,785. Jadi semua masing-masing ada step by step-nya. Jadi tentu cardiac output tidak akan bisa kita nilai kalau kita tidak mendapatkan data-data sebelumnya. Kemudian untuk yang kedua, pasien yang tidak bernafas spontan atau menggunakan ventilator, tentu akan ada pemeriksaan yang akan berbeda ya, karena kan fisiologi juga akan jelas berbeda karena kebalikan tuh dia saat inspirasi. Kalau yang kita normal inspirasi kan kita diameter IVC-nya akan yang paling kecil, sementara expirasi yang paling besar. Sementara kalau pada dia menggunakan ventilator akan kebalikannya, jadi berbeda. Nah, IVC ini kan kita ukur untuk menentukan preload ya, jadi fluid responsiveness. Jadi untuk yang fluid responsiveness pada pasien yang menggunakan ventilator itu kita bisa pakai yang stroke volume variation. Jadi kita tempatkan kita hitung profil ditempatkan di sama kayak ngelihat apical 5 chamber ya. Jadi ditempatkan di apex kardia, kemudian dengan marker angka ketiga kita lihat di situ untuk Dopplernya kita lihat dilakukan PW. Nah, cuman bedanya kita cuman mau ngelihat tidak perlu dites seperti VTI, itu kita hanya langsung tempatkan saja Vmax dan V minimalnya. Nanti kan tinggal dimasukkan ke rumusnya tadi yang maksimal dikurangi minimal dibagi ratapannya kali 100%. Nah, kalau hasilnya lebih dari 12%, berarti kan pasiennya fluid responsif. Artinya pasien tersebut apabila diberikan cairan ya, baik itu cairan tes maupun cairan maintenance, maka akan membantu dalam meningkatkan cardiac output. Ya, gitu. Terima kasih, Dr. Intan. Jadi memang ini ada satu lagi yang mungkin mirip ya. Jadi ini mungkin dari Dr. Anastasia. Ada pasien menggunakan PEP yang tinggi, PEP yang tinggi. Kemudian kesulitannya karena biasanya kan gambarnya jadi kabur tuh. Jadi dia mengukur LVOT maupun VTI itu susah dari apical view-nya. Apakah ada cara lain untuk mengukur LVOT dan VTI tadi pada pasien-pasien yang menggunakan PEP yang tinggi? Mungkin dari dokter Intan bisa ada cara lain gitu dengan gambar yang sulit gitu. Iya betul dok, itu adalah salah satu kekurangan dari transthoracic echocardiografi. Jadi kita selain user dependent itu juga akan sangat tergantung dari pasiennya, ya, pasien yang ventilated, pasien yang obesitas, pasien dengan dinding toraks yang tidak intak, pasien dengan adanya kelainan bentuk toraks itu akan relatif lebih sulit untuk kita melakukan transthoracic echocardiografi. Cara lainnya adalah dengan melakukan transesofageal maksudnya, transesofageal. Jadi profilnya kita tempatkan di esofagus. Ya betul, itu akan kita bisa mengvisualisasi dengan baik untuk menghitung LVOT VTI-nya. Itu deh.
Terima kasih, Dr. Intan. Mungkin ada satu lagi. Untuk Dr. Gilang, mungkin apakah ada suatu teknik untuk mengukur RWMA secara lebih objektif? Oh ya, terima kasih dokter atas pertanyaannya. Sebenarnya seperti yang kita jelaskan sebelumnya, kita harapkan sih untuk menilai RWMA itu kita dapat secara e-ball. Artinya untuk meningkatkan kepekaan kita terhadap e-ball itu tentunya kita harus pengalaman dan praktek ya, sering melakukan sehingga kita bisa menilai secara e-ball atau kasat mata tadi. Tetapi bila memungkinkan kita dapat meningkatkan sensitivitas dari pemeriksaan kita dengan mungkin menggunakan echo dengan kontras atau menggunakan speckle tracking. Walaupun dua pemeriksaan ini cenderung memakan waktu lebih lama. Jadi itu bila kita ingin lebih objektif bisa kita lakukan dua pemeriksaan itu. Namun bila memungkinkan kita lakukan dengan e-ball saja. Dengan operator yang berpengalaman, kita harapkan pemeriksaan e-ball itu bisa membantu dan dapat diaplikasikan. Demikian, dokter. Terima kasih, Dr. Gilang. Ini kembali ke ini memang ada banyak yang tanya ke Dr. Intan ini ya, karena itu kan memang basic ya, untuk basic seorang kardiolog. Dalam pelatihan USG jantung, biasanya beberapa tutor mengatakan bahwa diameter vena cava dapat juga diukur untuk mengukur shock ya. Tapi diameter vena cava juga dapat mengukur shock. Ini mungkin pendapat secara pribadi aja, bagaimana menurut dokter? Kemudian apabila pemeriksaan pasien dengan ventilator mekanik, apakah ada pertimbangan untuk USG echo rutin? Ini echo rutin pada right ventricle monitoring. Jadi tinggal jawab aja apakah dengan ventilator mekanik ini dilakukan echo rutin ya, untuk melihat right ventricle monitoring. Silakan Dr. Intan. Ya, jadi untuk IVC, tadi kan kita jelas ya, kita mengukur IVC itu untuk mengestimasi RAP dan persentase tadi collapsibility-nya. Jadi kita bisa tahu RAP-nya berapa, satu. Kemudian yang kedua, kalau pasiennya memiliki permasalahan yang kita curiga permasalahannya adalah di preload, gitu, maka pasiennya harus kita lihat dia fluid responsif atau tidak. Karena beberapa pasien yang dalam keadaan kritis itu juga tidak boleh terlalu banyak. Jadi overload maupun kurang cairan itu juga sama-sama tidak baiknya. Jadi memang kita harus menentukan ini pasiennya sebenarnya kalau diberikan cairan akan memberikan benefit atau kalau misalnya dia responsif, untuk apa kita berikan cairan? Sebaliknya, apabila memang pasiennya dengan pemberian cairan akan meningkatkan cardiac output-nya, itu salah satu terapi yang harus kita lakukan. Gitu. Jadi IVC ya jelas akan sangat membantu dalam kita menentukan shock-nya apa. Bahkan seperti tadi ya, ilustrasi yang saya kasih contoh, pada keadaan shock sepsis pun ternyata dia fluid responsifnya 44%. Artinya adalah apabila kita memberikan cairan, tentu itu juga akan membantu mengatasi shock-nya selain vasokonstriktor sebagai underlying dari patologi terjadinya shock sepsis. Nah, kemudian yang kedua, pasien yang mendapatkan ventilasi mekanik ataupun tidak itu bukan indikasi untuk dilakukan ekokardiografi dalam khususnya untuk menghitung profil hemodinamiknya ya. Jadi seperti yang tabel yang telah saya sampaikan di awal bahwa sesuai dengan appropriate score-nya ya. Kalau pasien yang maksudnya adalah pasien yang shock dalam keadaan shock, jadi itu adalah salah satu indikasi untuk melakukan ekokardiografi. Jadi bukan dia dilakukan pemasangan ventilator atau tidak, tapi indikasi untuk melakukan hemodynamic echo adalah karena pasien tersebut berada pada keadaan shock, ya, pada keadaan hemodinamik tidak stabil atau terjadi respiratory failure yang belum kita ketahui sebabnya apa, ya, atau kita misalnya curiga ada komplikasi yang lain, misalnya ada embosi perikard, ya, untuk melihat tamponet atau emboli paru. Jadi ventilasi mekanik bukan indikasi yang indikasi yang absolut untuk melakukan monitoring ekohemodinamik secara rutin.
Oke, terima kasih Dr. Intan. Mungkin karena waktu sudah mepet, mungkin tinggal 2 pertanyaan lagi. Bagaimana Dokter Gilang, seandainya ini ada kasus nyeri dada yang akut ya, ini mungkin dari di mana kadar troponin meningkat tapi tidak didapatkan RWMA. Gimana tuh menurut Dokter Gilang? Ada kasus nyeri dada akut, troponin meningkat, tapi tidak dapatkan RWMA. Terima kasih dokter atas pertanyaannya. Kasus ini seringkali kita dapatkan di mana kadar troponin meningkat dengan cukup tinggi, tapi RWMA-nya nggak kita temukan. Sebenarnya dalam kasus seperti ini kita perlu mengevaluasi pasien secara lebih komprehensif, di mana kita nilai dulu pertama dari anamnesisnya seperti apa, kemudian risk factor-nya seperti apa, EKG-nya seperti apa, kemudian apakah ada kondisi-kondisi tertentu yang dapat meningkatkan troponin, contohnya misalnya kondisi CKD atau sepsis, yang bisa mengaburkan sensitivitas dari troponin itu sendiri. Namun, apabila kita temukan pasien dengan troponin yang meningkat sesuai dengan kriteria rule-in di NSTICS itu, maka walaupun tidak kita temukan RWMA, maka tetap kita akan rule in, dokter. Jadi, terlebih seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa RWMA itu tidak selalu dapat kita deteksi. Itu terutama pada kondisi-kondisi iskemia subendokardial, kemudian atau mungkin operator dependen juga, tadi misalnya kita mungkin kurang sensitif dalam melihat gerakan wall motion-nya, atau mungkin kita tidak dapat melakukan pemeriksaan yang lebih objektif seperti speckle tracking, strain pattern, atau bagaimana, maka tetap kita akan melakukan sesuai dengan guidelines, yaitu kita rule in. Gitu, dokter. Terima kasih, dokter. Pertanyaannya. Bagaimana kalau misalnya ada pasien-pasien dengan aritmia, Dokter Intan ya? Tadi ada yang tanya tentang lagi aritmia. Untuk mengukur fluid responsiveness tadi. Dan ada pertanyaan juga, ada seorang dokter bisa mencari pH, pulmonary hypertension, kemudian ditemukan dengan IVC yang besar, 3,0. Nah, bagaimana juga cara mengukur fluid responsiveness-nya? Jadi ada 2, Dokter Intan. Yang satu pasien dengan aritmia, yang kedua pasien dengan IVC yang besar. Bagaimana cara mengukur fluid responsiveness? Terima kasih. Iya dok, jadi untuk mengukur fluid responsiveness pada pasien dengan nafas yang spontan ya, atau pasien yang mengalami aritmia, atau pasien yang mengalami gangguan LV maupun RV ya, jadi ada LV ataupun RV dysfunction, itu bisa pakai yang passive leg tracing. Jadi yang PLR bisa dipakai. Kemudian untuk yang kedua, pada pasien PH untuk menentukan fluid responsiveness ya. Yeah. Ya. Jadi ini mungkin sebenarnya harus dibedain, karena kalau kita dapat diameternya 3 cm ya, kemudian mungkin ya most likely collapsibility-nya juga tidak akan sampai 50%. Jadi kalau kita estimasikan RAP-nya mungkin juga akan tinggi ya. Jadi sekitar 15 gitu. Nah, kalau untuk mengukur fluid responsiveness ya kita cari aja yang tidak menggunakan parameter IVC. Ya, jadi itu tadi ya. Mungkin untuk fluid responsiveness kan tadi ada macam-macam ya. Salah satunya betul. Ya yang tidak menggunakan IVC ya. Mungkin ya, ini betul. Bisa sangat membantu tadi dari si penanya tadi. Kalau ketemu dengan IVC yang kurang lebih atau kira-kira akan menyulitkan pengukuran fluid responsiveness, kita bisa mencari. Tadi yang sudah disampaikan Dokter Intan banyak kan, beberapa rumus tadi. Itu. Ini mungkin yang terakhir karena waktunya sampai 12.30 ya, kalau nggak salah saya tadi ya. Ini ada beberapa yang bertanya tentang perhitungan dalam Eko tadi kan sebetulnya tinggal diambil dari yang tercantum dalam alat Eko itu. Apakah itu diambil sendiri atau otomatis, dan apakah tidak boleh dipakai atau harus dihitung manual? Itu satu pertanyaannya. Kemudian apakah hasil pemeriksaan IVC bisa dipengaruhi oleh tekanan interabdominal yang tinggi? Ya. Itu aja 2 dulu untuk Dokter Intan.
Jadi yang satu itu Jadi apakah harus manual, yang kedua apakah pemeriksaan EVC dipengaruhi tekanan intraabdominal. ya, Silakan. jadi untuk perhitungan itu sangat tergantung kita memasukkan formula perhitungannya atau tidak ke komputer dari ultrasoundnya. Itu sebenarnya bisa dimasukin rumusnya. Jadi saat kita pilihan Miser itu bisa langsung terukur VTI-nya berapa, kemudian CSA-nya berapa. Tapi dengan syarat tadi harus dimasukkan formulanya. Gitu. Jadi mungkin bisa disampaikan kalau ada kita punya USP bisa disampaikan ke providernya untuk memasukkan formula, rumus-rumusnya dimasukin dulu. Jadi nanti kita akan lebih memudahkan kita untuk menghitung. Tapi kalaupun tidak, tadi saya sudah berikan rumusnya, saya pikir itu dihitung manual saja daripada nanti kita menyulitkan, kita cari-cari, aduh mana ini ya VTI ini, aduh mana lagi. Saya pikir kayaknya akan lebih cepat malah kalau kita hitung manual pakai kalkulator. So, ya. Kemudian untuk peningkatan tekanan intraabdomen tentu akan menyulitkan pemeriksaan, ya karena pemeriksaan IVC itu kan dia di subkostal, tepat di bawah kosta. Jadi kalau tekanan intraabdomennya meningkat, tentu dia juga tidak akan bisa memvisualisasi IVC-nya dengan betul, gitu ya. Dari keadaan yang intraabdomen tekanan intraabdomennya tidak meningkat saja, kadang kita mengalami kesulitan. Kadang kita perlu beberapa manuver, misalnya kaki pasiennya perlu diangkat sedikit, perlu ditekuk sedikit supaya dinding dadanya agak lemas misalnya. Jadi saya pikir kalau memang diperlukan pemeriksaan IVC pada pasien yang memiliki tekanan intraabdomen yang tinggi, mungkin akan sangat membantu kalau tekanan intraabdomennya diturunkan dulu, misalnya dengan pemasangan NGT misalnya, atau apapun yang bisa membantu memudahkan saat kita melakukan pemeriksaan hemodinamik monitoring. Terima kasih pemerintah, jadi sudah cukup jelas ya bahwa tekanan intraabdominal yang tinggi sangat kesulitan kita mencari IVC-nya. Ini ada pertanyaan untuk Dr. Gilang, sebenarnya apakah ada sih sebenarnya golden period untuk acute chest pain itu untuk pemeriksaan di IGD itu? Apakah itu mempengaruhi golden period dalam kasus acute chest pain ini? Hasil pemeriksaan yang mempengaruhi atau tidak? Terima kasih dokter atas pertanyaan. Ini pertanyaannya dari Dr. Muhammad Isya Firmansyah, ini spesialis emergency medicine. Sebenarnya sih tidak ada di dalam literatur tidak disebutkan harus dalam berapa jam atau seperti apa. Namun menurut saya memang harusnya kita lakukan sesegera mungkin bila memungkinkan, dokter. Jadi terutama apabila kita memiliki alat-alat yang gampang seperti pocket size atau yang echo yang transportable, maka kita bisa langsung lakukan. Tapi jangan lupa juga kita tetap tindakan awal seperti pertolongan pertama tetap itu yang utama. Apabila sudah memungkinkan kita lakukan, ya sesegera mungkin kita lakukan, karena ini memang ada pengalaman sebelumnya bahwa saya pernah menemukan kasus di mana itu saya yakini sebagai suatu ACS. Maka saat itu juga, itu mungkin waktu saya PPDS, saat itu juga saya lakukan loading Aspilat dan Clopidogrel saat itu. Tapi ternyata pasiennya memburuk, dan ternyata dari foto X-ray-nya, ternyata aortanya dilatasi dari X-ray-nya. Nah, itulah pentingnya apabila kita ragu-ragu, kita jangan langsung melakukan, gimana kita ketahui bahwa apabila kita berikan antiplatelet pada kasus aorta diseksi, itu tentunya berakibat fatal. Karena itu, alangkah baiknya kita terus lebih hati-hati pada kondisi-kondisi di mana kita curigai itu CSPN-nya bisa saja merupakan suatu aorta diseksi. Misalnya kita lihat chest X-ray-nya kok mencurigakan nih, ada dilatasi aorta nih. Sebaiknya jangan lakukan loading dulu, kita lakukan dulu deh. Kita pastikan dulu deh aortanya aman. Kita echo segera mungkin. Nah, disitulah pentingnya echo itu untuk menegakkan diagnosis agar kita tidak miss di awal seperti itu. Jadi sebisa mungkin apabila bisa dilakukan dengan cepat, ya dilakukan dengan cepat, dokter. Gitu kira-kira. Terima kasih.
Dokter Hadi Putro sepertinya belum di-unmute, Dok. Iya, mohon maaf, Dok, belum di-unmute. Oke, terima kasih. Oke, untuk Dokter Intan mungkin ya. Dokter Intan, tadi sudah disampaikan oleh Dokter Jimang, Jawa Tengah. Ini ada pertanyaan, Dokter Intan. Kalau pasien yang mengalami amputasi, dia kontraindikasi untuk dilakukan leg raising, terus kemudian di amputasi setinggi apa yang dikontraindikasikan? Itu agak bertanya di kontraindikasi. Amputasi setinggi apa yang dikontraindikasikan? Maksudnya gimana? Soal mungkin Dokter Intan gimana? Jadi kan amputasi itu yang mengerjakan kan pasti bukan dokter jantung. Enggak, Dok. Ini maksudnya ya. Bukan, Dok. Maksudnya tadi kan saya jelaskan tentang passive leg raising. Tadi itu kan tadi ya. Ya, passive leg raising itu salah satunya adalah untuk mengukur pasiennya responsif atau tidak dengan pemberian cairan. Nah, di kontraindikasinya untuk dilakukan passive leg raising adalah salah satunya pada mereka yang telah mengalami amputasi, kemudian adanya PAD, kemudian adanya peningkatan tekanan intrakranial, itu tidak boleh dilakukan passive leg raising. Jadi sebenarnya kalau kita melihat dasar fisiologinya, ya, jadi kenapa sih passive leg raising ini tujuannya apa? Jadi sebenarnya adalah untuk tadi kan caranya dari pasien posisi 45 derajat semi-recumbent, kemudian pasiennya diposisikan sehingga kakinya lebih tinggi 135 derajat. Jadi itu harapannya adalah menambah venous return dari kaki ke sirkulasi sentral. Tujuannya adalah itu. Jadi kalau kita pikir setinggi apa amputasinya, ya saya pikir walaupun amputasinya mungkin setinggi pergelangan kaki atau selutut, itu kan tidak bisa dipastikan ya, Dok. Karena kan tujuannya kan sebenarnya dengan penambahan sekitar 300 ml asumsinya ya venous return-nya itu akan bertambah atau tidak stroke volume variasinya misalnya. Itu kan nggak bisa diukur. Nanti khawatirnya kalau ternyata stroke volume variasi yang diukur itu ternyata hasilnya tidak responsif. Padahal hasil dari tidak responsif ini adalah salah satunya terjadi karena pasiennya mungkin kehilangan sedikit venous return-nya dibandingkan dengan yang normal karena amputasi tersebut. Jadi saya sarankan untuk yang kakinya memang diamputasi sebaiknya tidak dilakukan perhitungan foot responsif dengan passive leg raising. Cari metode yang lain. Terima kasih ya, jadi sudah cukup jelas ya. Setinggi apapun amputasi itu, jadi passive leg raising itu tidak dianjurkan karena nanti juga hasilnya itu kurang akurat ya, karena kita akan meningkatkan venous return dengan posisi passive leg raising. Kalau misalnya pengisiannya tidak sesuai harapan, ya ukurannya kurang akurat. Kemudian satu lagi, mungkin dari dokter bilang, boleh nggak dokter umum melakukan katakannya pemeriksaan ini, kasus-kasus seperti chest pain? Tentunya dokter umum yang sudah dapat pelatihan. Saya bilang mungkin belum itu. Terima kasih. Maaf dok, sudah jelas? Ya, silakan. Ya, terima kasih dokter atas pertanyaannya. Ini pertanyaan yang sebenarnya inti dari webinar hari ini sebenarnya. Apakah dokter umum boleh melakukan pemeriksaan echo di IGD? Saya rasa sih sebenarnya sangat boleh, asalkan dia menjalani pelatihan, kemudian juga memiliki pengalaman yang cukup dalam melakukan echo. Nah, ini juga jadi, menurut saya dokter jadi sebagai SPGP, kita juga mungkin memiliki peran di sini. Mungkin suatu saat Perki Banjarmasin akan membuat kursus untuk kepada GP agar bisa melakukan echo fokus echo ini. Jadi tidak harus dia menguasai echo yang ribet, paling tidak dia bisa menilai hal-hal yang penting dalam kondisi emergensi. Saya rasa sih ini menjadi tugas kita sebagai SPGP untuk melatih teman-teman GP di emergency department. Nah, begitu dokter. Jadi mungkin ini jadi usulan juga buat kita dokter, mungkin jadi pertimbangan dokter sebagai senior di Banjarmasin ini dokter. Terima kasih dokter.
Terima kasih untuk kita yang setuju ya. Seperti ACRS itu yang sudah terjadi dengan justru akan membantu kita untuk merespon transformasi itu. Kita akan sangat-sangat terbantu untuk awal yang sudah dilakukan oleh teman-teman dokter umum maupun dari perawat spesialis emergency medis. Saya rasa karena waktunya cukup, saya akhiri sesi tanya jawab. Jadi kalau dulu saya rangkum, tapi nyeri dada ini bisa disebabkan oleh berbagai macam hal, termasuk ini yang di luar jantung, aorta diseksi, esofagitis, pleuritis dan lain-lain, juga dari penyakit jantung itu sendiri, misalnya penyakit jantung koroner dan lain-lain. Jadi dokter Gilang mengatakan bahwa hasil echo awal ini, yang penting ini kita bisa melakukan atau mendiagnosa apa sih yang kita hadapi pasien dengan nyeri dada ini, sehingga akan membantu untuk penata laksana selanjutnya, terutama di IGD. Memang tadi juga kedua pembicara ini terutama dokter Gilang yang menunjukkan bahwa yang dilakukan adalah IGD. Kemudian dari dokter Intan tadi itu adalah bantuan hemodinamik. Ini basic sekali tadi yang disampaikan oleh dokter Intan tadi, bagus sekali untuk teman sejawat dari dokter umum, spesialis emergency medis, dokter jantung maupun para residen jantung dan penyakit jantung. Ini sangat-sangat berguna sekali. Jadi apa yang disampaikan oleh dokter Intan tadi, apakah kita melihat apakah pasien ini mempunyai fluid responsiveness yang bagus, sehingga kita bisa menentukan ini kurang lebih shocknya apa, kemudian kita akan memberi penanganan apa. Misalnya tadi walaupun sepsis, tidak jarang kita bisa memberi terapi cairan. Nah, terapi cairan ini kalau kita ukur dengan echo lebih dahulu, maka kita bisa akan menentukan bahwa tidak terjadi kemungkinan yang lebih buruk. Misalnya terjadinya urin baru dan lain-lain. Saya rasa itu. Terima kasih untuk kedua pembicara luar biasa, Dr. Gilang dan Dr. Intan sudah menyatakan materinya, dan ini alhamdulillah pesertanya sudah 230 lebih dan masih bertahan sampai titik akhir. Ya, kemudian ini nanti mudah-mudahan ini kalau diizinkan oleh pembicara mungkin bisa di-share materinya ini para teman-teman sejawat yang berhubungan. Saya kembalikan kepada host, berarti silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk moderator dan juga kepada kedua pembicara yang telah membawakan materi yang sangat luar biasa, dan saya berharap kita semua mendapatkan manfaat dari acara pada hari ini. Demikianlah rangkaian acara webinar kita. Saya mewakili seluruh panitia mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta webinar, dan kembali saya informasikan bahwa untuk memastikan nama Anda di sertifikat telah sesuai dan benar, harap mengisi form survei yang akan muncul setelah Anda keluar dari acara hari ini. IDSmed Learning and Advisory selalu berkomitmen memberikan yang terbaik dengan konsep yang inovatif dan interaktif. Akhir kata saya Kartika Primayasa, pamit mohon undur diri. Salam sehat, tetap semangat, tetap menjaga protokol kesehatan. Alhamdulillah, event pertama pelatihan kerjasama dari PSR dan IDSmed sudah berjalan dengan lancar selama 3 hari, dan luar biasa antusias dari peserta juga untuk pelatihan ini. Mereka bisa belajar dengan cepat, bisa berkembang dengan cepat, dan bisa memahami materi-materi pelatihan yang sudah diberikan baik melalui sesi daring maupun pada sesi offline.
Sini kita mau sharing aja ya pengalaman kita selama mengikuti pelatihan kegawat daruratan selama lebih kurang 8 hari. 5 harinya kita itu online dan 3 harinya itu kita offline. Kalau untuk online itu materinya bisa kita akses selama 24 jam dan penyampaian materi dari instrukturnya sangat mudah dimengerti. Untuk pelatihan offline-nya selama 3 hari ini sangat luar biasa ya, apalagi kita dibimbing dengan instruktur yang luar biasa. Terus kita juga dapat pengalaman baru, teman baru, dan terima kasih juga kepada IDSMed yang sudah menjadi penyelenggara untuk acara kita hari ini. Dah.